Ini semato 100 gram, aku jual 15.000. Jadi berapa sekilo? 150.000. Kelempang yang asli ikan gabus itu harga 100.000. Meli dagingnya 60.000 sekilo. Ingin kembali. Ya maksud aku artinya tuh untungnya berlipat-lipat. UMKM yang ada di bukan hanya sekedar menginventarisir, tapi kita promosikan melalui rumah podcast Ngopi Sumsel ini. Lalu nanti akan kita carikan modal CSR seperti ke PTBA, Pertamina, Telkom, yang mereka ini saya tahu betul ada dana CSR-nya. Di daerah itu, di dusun itu banyak apa? Juga tadi misalnya banyak kelapa. Sudah kita bikin misalnya keripik kelapa tadi. Dan harapan saya kepada gubernur terpilih, insya Allah mudah-mudahan begitu juga wali kota bupati untuk mensupport UMKM ini tidak hanya sebatas dengan katakanlah omong doang, tapi betul-betul ada sebuah gerakan nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Penampilan studio podcast kami agak berbeda kali ini karena ada beberapa, ini bisa dikatakan ini makanan-makanan khas Palembang dan juga makanan-makanan ringan yang dihasilkan dari salah satu usaha menengah kecil. Kita sapa langsung dua orang yang bisa dikatakan membuat dan juga membina UMKM di Palembang. Kita sapa dulu pelaku UMKM di Kota Palembang. Kalau dipanggilnya ini Haji Topo, karena nama lengkap beliau Haji Bulian Topo. Tapi saya dipesankan tadi jangan pakai Bulian, nanti banyak yang tidak kenal. Kenalnya Haji Topo. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Dan lancar usaha? Alhamdulillah, sehat walafiat, lancar. Nah, di samping beliau ada ini produk ini, Pak Haji Topo ini di bawah binaan dari Forum Palembang Bangkit. Dan kita hadirkan langsung Ketua Forum Palembang Bangkit, kakak kita Haji Idham Riano. Wow. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya udah berhenti untuk berusaha, bergerak untuk membina banyak orang. Ini gimana ceritanya Kak Topo menjadi binaan Forum Palembang Bangkit? Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ceritanya, memang ini kalau kita mau cerita panjang, tapi kita singkatkan aja bahwa ada seseorang yang menemukan saya dengan Pak Topo ini, itu kebetulan beliau juga UMKM juga, itu Pak Andi namanya. Kemudian mengajak ke tempat Pak Topo ini, marilah kita berkenalan dengan Pak Topo. Nah, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Ketemulah kami dengan Pak Topo ini. Nah, ternyata Pak Topo ini bukan hanya satu jenis makanan yang dia produksi. Begitu kita diajak ke dalam rumah produksinya ini, ternyata ada di situ keripik belut, ada keripik tulang ikan, ada kemplang tulang, ada pempek, ada bawang goreng, semua produk-produk yang khas Palembang yang suka dimakan oleh kita sehari-hari itu ada di sana. Nah, selain itu juga Pak Topo ini punya kepribadian yang nyambung dengan saya itu. Jadi kami kan suka head to head nih. Kemudian Pak Topo cerita apa kira-kira kendala, apa kira-kira yang bisa kita bantu, sehingga Palembang Bangkit yang merupakan sebuah organisasi kemasyarakatan yang bergerak di sosial budaya, juga bergerak di kuliner, ini punya kewajiban untuk menginventarisir, mengakomodir, lalu merangkul dan memotivasi dan memberikan bantuan kepada UMKM Pak Topo ini. Nah, maka sampailah kita hari ini di rumah podcast Ngopi Sumsel ini. Ya Pak Topo ya. Ini singkat, padat dan jelas. Saya manggilnya kakak aja lah ya. Kak Topo. Kak, bisa dijelaskan Kak produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM Kakak ini? Yang oleh kami khususnya kan, salah satu yang kami produk itu sebenarnya pada umumnya limbah. Jadi limbah-limbah ikan ya yang ada di pasar itu. Nah, itu kami inovasi, kami motivasi pokoknya kami diolah ulang ya. Salah satunya kulit ikan yang terbuang di
Di pasar, tulang ikan. Nah, itu kan dibuang semua itu. Nah, yang itulah kami olah menjadi, nah ini salah satunya. Nah, Apa itu Kak? ini kulit ikan puta. Ikan puta. Nah, kalau tidak tahu puta, belido. Cuma ini tidak boleh lagi belido. Belido lah dilindungi. Memang puta ini kan kecil-kecil. Nah, kalau belido kan ada yang 2, 3, 4 kilo. Nah, puta, ini kulitnya. Ini kulit ikan belut. Belut. Ya, belut. Ini dibuang be ini di pasar itu. Nah, ku jadi ke duit, jangan beda. Jadi ke barang ya. Ku jadikan oleh-oleh yang ada di Palembang ini. Nah, ini pempek kering. Itu pempek kering. Sebelum ada pempek crispy, pempek frozen, ya. Frozen itu kan baru berapa tahun inilah. 30-40 tahun yang lewat kan tidak kate. Jadi uang dinas ini, Pak Topo, aku kan banyak inovasi. Pak Topo, manolah uang Irian itu baru sampai ke rumahnya 10 hari. Uang Sulawesi, Kalimantan. Nah, uang kan makan pempek. Pempek 2 hari lah mambu. Jamuran. Nah, salah satunya ialah kuat ke pempek kering ini. Pempek apa? Tahannya 1 tahun. Wow. Ya. Nah, jadi pempek kering ini, itu dulunya, itu 30 tahun yang lewat, itu aku jemur matahari. Itu 5 hari. Hitam badan gue nih. Nah, belang-beleng. Nah, sejak ketemu kan, nah itu tadi, Adindo tadi tidak ngomong, aku kan punya inovasi. Nah, aku kan ngering ketekwan ini, ngeringkan apa, pempek itu, kan tidak matahari lagi. Iyalah, ada kubuan, open. Nah, itu dari 5 hari jadi 10 jam. Keringnya. Kalau dulu 5 hari itu, ya, 2 bulan, Adindo, raja murah dia ini tadi. Iya, soalnya yang kering pucuknya, ngeri pucuknya kan, yang di atas kan, pucuk. Kalau di open ini, langsung ke apa? Ke akar, ke dalam-dalam. Itulah tahan tadi kan. Nah, itu tadi. Nah, ini juga nih sahabat Ngopi Sumsel, Kak Topo udah menyinggung nih kalau beliau menciptakan beberapa produk ini. Ada beberapa macam nih Kak. Ada alat memotong kemplang, menemukan lah ini ya. Menemukan lah alat pencetak serbaguna. Ini membuatnya di mana nih Kak? Di rumah. Di rumah. Ya. Diperjualbelikan enggak? Betul, diperjualbelikan. Jadi kalau ada masyarakat yang ingin membeli boleh? Ya. Di mana nih? Kalau boleh ngubungi Kak Topo? Jalan S. Hawardoyo, Gang Pulau, 7 Ulu, Palembang. Pinggir jalan ya? Pinggir jalan. Kalau untuk menikmati makanan ini bisa ke rumah juga? Bisa ke rumah, ada. Atau memang buka warungnya di rumah? Ya ada, memang buka warung. Ya. Nah, ini sekarang kembali ke Kandori Anom nih. Ya. Kak Idham. Ya. Gimana sih Forum Palembang Bangkit sebagai ketua mengamati usaha UMKM yang ada di Palembang ini? Ya, baik. Ini memang pertanyaan sangat menarik. Dari dulu memang kita ingin sekali membina UMKM yang ada di Palembang, bahkan di Sumatera Selatan ini. Nah, nantinya kita siapapun yang akan menjadi pemimpin gubernur di Sumsel ini, kita harapkan nanti menjadi bapak angkat lah UMKM yang ada di Kota Palembang maupun di Sumsel. Khusus untuk Kota Palembang tentunya wali kota terpilih siapapun nanti. Karena apa? Karena Palembang ini juga terkenal dengan kota kuliner. Salah satu profesi Kota Palembang ini selain kota air, kota wisata, kota budaya, juga kota kuliner. Nah, Pak Topo ini adalah penggiat kuliner khas Palembang. Ya kan? Nah, ini yang perlu kita dorong. Jadi berdasarkan motivasi ini kita harus menginventarisir UMKM yang ada di Palembang. Bukan hanya sekedar menginventarisir, tapi kita promosikan melalui rumah podcast Ngopi Sumsel ini. Lalu nanti akan kita carikan modal CSR seperti ke PTBA, Pertamina, Telkom, yang mereka ini saya tahu betul ada dana CSR-nya. Nah, tinggal lagi bagaimana kita berkemampuan untuk menggugah pihak-pihak terkait agar supaya bisa mengucurkan dana CSR itu terhadap bukan saya, kepada UMKM ini. Dan Pak Topo ini punya teman-teman yang lain. Nah, marilah kita
bahu-membahu. Sebagaimana saya katakan bahwa rakit itu tidak akan terapung oleh karena bambu sebatang. Mari kita bertolong-tolongan untuk hal kebaikan. Itu tuntunan agama kita. Amin. Oleh karena itu saya minta nantinya Pak Gubernur terpilih atau Wali Kota terpilih, kabupaten kota untuk menjadi bapak angkat dari UMKM yang ada di daerah setempat. Oke. Nah ini ke Pak Topo. Ya. Pak, ini produksinya hanya keluarga saja atau melibatkan banyak tetangga atau orang-orang? Nah, tadinya itu hitung 10 Betawi kan. Nah, sejak kutemukan alat-alat ini cuman uang 3. Nah, jadi memang basic dulunya aku ini kan tukang kayu. Jadi tukang kayu itu aku ini kan murai. Nah, itu 90% uang kami itu tukang kayu. Jadi tukang kayu itu kayu bengkok nak diluruskan. Benar. Kayu pendek nak disambung, kayu panjang nak ditepak. Jadi alhamdulillah terjun ke UKM ini tadi yang 10, uang 3. Begawi 10 hari ngapa dak sehari 2. Dan alhamdulillah ini Pak Idam sudah terbukti. Nah, di rumah itu memang kulakukan. Nah, itu. Ini produksinya per hari ini banyak dah, Kak? Ya lumayan lah. Terus yang apa pembeli, distribusinya itu lancar sampai saat ini? Ya alhamdulillah lancar. Apa sih yang dari sebagai pelaku UMKM yang diharapkan oleh Pak Topo kepada pemerintah? Nah, inilah yang ku idem-idem selama ini. Ya, kepengennya aku ini kan punya ilmu. Ya. Punya ilmu yang tadi yang kau mau kalau tidak dari teknologi tepat guna tadinya begawi 10 hari. Cuman oleh karena ada teknologi kan 2-3 hari. Nah, kepengennya ilmuku ini ajak kami mungkin dengan Palembang Bangkit, ya. Nah, itulah tadi sudah ngomong ke. Nah, aku ajak di mana, di daerah mana, ya, nak belajar apa, kaki ku ajari Sebagai instruktur. Aku, nah cuman aku ngajari, itulah tadi aku praktek, aku gawa alatnya, mesinnya. Nah, yang bagian ngoceh barangkali rombongan beliau ini. Nah, mungkin motivasi ya tahu. Kira-kira kan sebelum acara-acara itu. Dan bukannya yang tulang ikan, kulit ikan be. Ini aku bikin keripik kelapa. Keripik kelapa. Nah, keripik kelapa itu. Jadi keripik kelapa itu dari kelapa yang tua kita iris, ada alatnya, ada mesinnya. Sudah itu kita jemur. Ya udah dijemur di open tadi. Woi. Ini pembelinya banyak dari Palembang, apa Sumatera Selatan sudah? Rata-rata kan Palembang kan nyebar Bang kan. Bisa mesen dah. Oh iya bukan lagi bisa. Sangat bisa. Kalau untuk lewat media sosial sudah ada belum? Nah ini? itulah tadi aku nih, ngomong ke tadi aku nih kan SD juga tamat. Nah, tolong siapapun barangkali. Tapi sekalipun tidak kati apa sosial tadi, medsos tadi. Tapi nah inilah sudah ke rumah. Aku alhamdulillah barangkali Adindo kalau ada medsos, barangkali mengalih itu. Nah, faedah, lebih lagi barangkali. Ini pertanyaan untuk Kak Idam nih. Baik. Kak Idam ini kan banyak UMKM yang masih, mohon maaf ya, belum melek teknologi. Iya. Termasuk media sosial. Padahal penggunaannya kan sangat penting untuk menyebarluaskan produk mereka. Gimana nih pandangannya nih, Kak Idam? Ya, oleh karena itu kita selalu akan terus mendorong baik dari segi permodalan, fasilitasi tempat maupun jaringan. Nah, tentunya tidak hanya Pak Topo saja, karena kita semua UMKM kita inginkan begitu agar supaya peran serta daripada pemerintah, swasta dalam hal ini ormas, saya juga seperti ormas sosial budaya ini kita merangkul, menginventarisir, kemudian mempromosikan, kemudian mencarikan di mana modal dana CSR itu, lalu kalau memang mungkin nantinya kita akan memberikan juga tempat. Nah, tentunya kita bukan kita sendiri yang mengerjakan, kita ini tinggal memediasikan, umpamanya ke pihak-pihak terkait, tidak hanya pemerintah tapi juga swasta. Karena swasta juga ada BUMD, ada BUMN di Sumsel ini. Sebenarnya apa yang tidak ada di Sumsel? Semua ada di sini. Tinggal bagaimana kita bisa nggak merangkul, melakukan ajakan, melakukan promosi terhadap UMKM ini. Kemudian kita berikan dorongan-dorongan, baik itu berupa dana, modal, maupun tempat, maupun jaringan, dan semua. Insya Allah di Sumsel ini nantinya
Kalau nanti Pak Gubernur terpilih, ya kan, kemudian wali kota, bupati terpilih nanti mampu sudah menjadi bapak angkat, saya kira tidak ada persoalan masalah dana itu, ya kan Pak Topo. Nah inilah seperti orang-orang seperti Pak Topo ini harus kita rangkul, kemudian kita berdayakan, dan tentunya harus manfaat bagi sesama, sehingga UMKM ini dapat bergeliat di pasca pandemi ini yang tentunya sangat memerlukan dorongan-dorongan dari kita semua. Siap. Kalau persaingan bisnis seperti ini, saat ini gimana sih kondisinya, Kak Topo? Nah, Jadi kan keomongan dari pertama tadi, ya, yang apa, yang ku gawe ini, yang ku kerja ini kan limbah dari pasar tadi kan. Adindo carilah di Palembang ini, ada yang nyaing aku. Nah, Ya, tidak kati. Artinya tuh, nah ini yang tidak kati sayang ini, nah aku kepengen, masa aku ilmu ini, nah aja apa camat, apa bu, apa Lurah. itu, apa lurah, apa itu, Kades. kagak kuajari, aku udah itu kan ujian itu rezeki itu tidak ada tukar bu. ya itu kan. Oh, Berbagi beda, ilmu. berbagi. Tahu tidak Dindo? Maksud aku ini kan limbah, ya. Ini semato ini semato ini 100 gram, Ya. Nah, ini semato 100 gram, aku jual 15.000. Jadi berapa sekilo? 150.000. Kelempang yang asli ikan gabus itu harga 100.000. Meli dagingnya 60.000 10.000. sekilo. Ingin kembali. Ya maksud aku artinya tuh untungnya berlipat-lipat. Ya. Nah ini siapa nak belajar sudah aku ajari. Tidak takut merasa. Oh itu tahu. Aku dari dulu tidak takut. Oleh karena ngapa? Aku nih, ya maksud aku mungkin Ya. Rombongan Pak Idham yang S1, S2, S3 itu dia belajar kan ada buku, beda ya? Teori apa, Boide segala macam. Ya. Aku kan Alam. minta dengan Allah, ya. Otodidak. Jadi kalau ortodidak. Jadi kalau ku apa kunjuk tahu, ya, yang apa, yang Jadi amal siswa tak, yo kayak gitu. Yang apa, yang dikatakan apa UKM sukses apa ya? Beda ya? Kan tidak tahu aku main ini. Kan ada teorinya ya. Nah kalau kami Pak Diham Adindo ya, aku nih lah 41 tahun kawin, ya kawin ya dari 83 tadi. Nah kami ini barangkali tip juga, ya. Dan ini memang ku alami tidak kesusah gini. Jadi kami dengan rumah, ya badan alhamdulillah, badan 69 tahun aku masih sehat. Salah dikatakan penyakit kali ya. Jadi kami dengan rumah, habis subuh, habis maghrib, maco yasin, minta dengan Allah. Nah, ya alhamdulillah masa aku minta rezeki, lah 69 ini, itu lah 69, kapan aku perhatikan di ini di sekeliling aku, di kawan-kawan, maaf pada umumnya yang umur lah sesepuh aku nih, ya pensiun, sudah makan dengan anak kan? Nah kami alhamdulillah masih berusaha. masih, iya, oleh karena memang minta dengan Allah tadi, ya, bolehlah siapa nah. Ya, siap. Boleh juga untuk dijadikan tips yang ini sangat-sangat berat. Dan Pak Topo ini bukan sembarangan. Beliau pernah mendapat penghargaan dari Pak Presiden SBY. Wah, sebagai ke Jepang. Ini ke Kak Idham. Ya. Kak Idham, apakah ada kriteria khusus, ada UMKM tertentu yang boleh dibina oleh Forum Palembang kita atau semua UMKM? Itu gimana Saya nih? kira tidak begitu ya. Saya tidak menganak emaskan Pak Topo ini, tapi semua UMKM nanti akan kita bantu. Namun Pak Topo ini memang lain dalam arti beliau ini tidak hanya sebagai produsen makanan, tapi juga beliau punya daya kreasi dan inovasi untuk menciptakan sebuah alat untuk meringankan beban bagi UMKM. Seperti panas matahari tadi. Kalau ada orang usaha rengginang, itu kan kalau hari hujan, matahari kan nggak ada. Nah dengan adanya alat yang dibuat Pak Topo ini alat ini mampu seperti open bisa mengeringkan ketan untuk rengginang itu tanpa kena sinar matahari. Nah jadi sebagai pengganti, dan waktunya lebih singkat. Nah ini yang
sangat menarik bagi saya. Jadi Pak Topo ini bukan hanya pelaku pembuat makanan, tapi beliau ini pelaku UMKM plus bisa menciptakan alat-alat dan siap juga untuk menjadi instruktur apabila kita butuhkan di kelurahan-kelurahan, pedesaan maupun kecamatan. Nah, jadi beliau ini menurut saya ada 3 dimensi yang beliau ini sebagai pelaku pembuat makanan, sebagai kreator inovator alat-alat UMKM untuk produksi, juga sebagai instruktur. Nah, ini kan jarang sekali. Tapi namun demikian saya tidak menganak-emaskan beliau. Semua UMKM kita pandang sama. Dan kita akan bantu baik dari segi permodalan, kemudian jaringan, dan kemudian dengan pemerintah maupun swasta. Oke, ini tidak sampai 20 menit ini. Saya ke Kak Topo. Kak Topo, sebagai kalimat penutup, pernyataan penutup. Apa sih Kak Topo? Ini kan lagi mau pemilihan gubernur, pemilihan wali kota. Apa yang Kak Topo harapkan terhadap wali kota terpilih, gubernur terpilih untuk pengembangan UMKM di Kota Palembang, khususnya usaha Kak Topo? Apa Kak? Silakan Kak. Menyambung omongan Pak Ketua tadi, ya kepengennya yang terpilih ini ajak kami, kita ajari pokoknya di mana? Di mana? Ya. Nah, ada di daerah itu, di dusun itu banyak apa? Juga tadi misalnya banyak kelapa. Sudah kita bikin misalnya keripik kelapa tadi. Keripik kelapa itu setiap 5 biji itu 1 kilo. Jadi kalau di daerah itu ya banyak kelapa, harganya 2.000, jadi berarti 10.000. Ya. Kalau 10.000 itu ini bukannya 1/4. Kalau dibungkus ini, itu kan mekar dia kan. Nah, pokoknya pajak berlipat-lipat lah. Sama dengan inilah. Masuk aku yang kulit tulang ikan ini. Apalagi sudah dikemas bagus. Iya, sudah kemas bagus tadi kan, di merek tadi. Nah, pokoknya kepengen oleh karena apa tadi? Kami tadi oleh karena aku kan ada teknologi tepat gunanya, ada alatnya, ada mesinnya. Nah, nak penjual pacak lah kamu juga. Udah, itu rezeki masing-masing. Siap. Kalau Kak Idham, apa harapannya untuk gubernur dan wali kota? Ya, harapan saya baik ke Pak Gubernur terpilih maupun Bupati wali kota terpilih di ruang lingkup Sumatera Selatan ini, jadilah Bapak angkat UMKM yang ada di daerah setempat. Nah, kalau Pak Gubernur tentunya skupnya Sumatera Selatan. Kalau Bupati wali kota skupnya di daerah kabupaten kota. Ini harapan saya agar supaya marilah kita tidak henti-hentinya untuk menolong membantu kaum lemah. Terutama UMKM ini kan di pasca pandemi ini kan banyak sekali hal-hal yang mereka perlu support dari kita, baik dana, tempat maupun jaringan. Dan harapan saya kepada gubernur terpilih, insya Allah mudah-mudahan begitu juga wali kota bupati untuk mensupport UMKM ini tidak hanya sebatas dengan katakanlah omong doang, tapi betul-betul ada sebuah gerakan nyata. Sehingga UMKM di Sumsel dan kabupaten kota di Sumsel ini dapat terbantu dan sehingga dapat bergeliat untuk menarik wisatawan baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Oke, baik ini terima kasih banyak untuk 2 narasumber ini. Pastinya UMKM itu adalah denyut nadi ekonomi di suatu daerah. Dan kalau mereka diperhatikan, kalau mereka menjadi skala prioritas dalam pengembangan ekonomi, yakinlah sektor ekonomi di suatu daerah akan menjadi maju. Dan ini contoh konkret yang kami bawa ke sini dan semoga ini bisa menginspirasi banyak pihak dan juga menjadi perhatian tersendiri nanti kepada pemerintah atau pemimpin yang terpilih di kedepannya untuk membawa Sumsel menjadi lebih maju. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.